Haman adalah salah satu tokoh yang terkenal dalam sejarah Mesir kuno, khususnya dalam konteks kisah Nabi Musa. Menurut berbagai riwayat dan tafsir para ulama, Haman bukan hanya seorang pejabat biasa, tetapi merupakan orang yang memiliki kedudukan tinggi di istana Fir'aun. Al-Quran menyebutkan Haman beberapa kali dalam berbagai ayat, terutama dalam surat Al-Qasas, Al-Mu'min, dan Al-Qasas, sebagai sosok yang membantu Fir'aun dalam berbagai urusan, termasuk penindasan terhadap Bani Israel. Dalam pandangan ulama klasik, Haman sering diidentikan sebagai menteri atau kepala pembuat tembikar di Mesir kuno, meskipun posisi pastinya masih menjadi perdebatan para peneliti sejarah. Nama Haman sendiri tidak banyak ditemukan dalam catatan Mesir kuno, tetapi identifikasi melalui konteks Al-Quran dan riwayat tafsir menjadi acuan utama. Para mufasir menjelaskan bahwa Haman adalah orang yang memiliki kekuasaan besar karena dekat dengan Fir'aun dan menjadi pelaksana kebijakan zalimnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Haman adalah orang yang dibebankan oleh Fir'aun untuk membangun menara atau benteng guna menentang Musa dan mukjizatnya. Dalam kisah yang dikisahkan Al-Quran, ketika Nabi Musa diutus untuk menyampaikan dakwah dan menyeru Fir'aun agar melepaskan Bani Israel, Haman termasuk orang yang menentang keras seruan tersebut. Ia bersama Fir'aun dan para penasihat lain merencanakan berbagai strategi untuk menundukkan Nabi Musa. Haman digambarkan sebagai sosok yang sangat sombong dan angkuh, yang tidak hanya mengabaikan kebenaran, tetapi juga aktif mendorong penindasan terhadap Bani Israel. Keangkuhan Haman terlihat dari bagaimana ia mengusulkan pembangunan menara besar yang diduga digunakan sebagai simbol kekuatan Mesir dan perlawanan terhadap Allah. Tafsir Al-Qurtubi menegaskan bahwa Haman adalah orang yang ahli dalam hal konstruksi dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan Fir'aun. Ia dianggap sebagai perantara yang melaksanakan perintah Fir'aun dengan penuh loyalitas, meskipun perintah itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Dari sisi sejarah, sebagian ulama mencoba mengaitkan Haman dengan beberapa jabatan di Mesir kuno, seperti kepala bendahara atau kepala konstruksi istana. Hubungan Haman dengan Fir'aun sangat erat, sehingga setiap keputusan besar selalu melalui persetujuannya. Haman juga disebutkan dalam Al-Quran bersama Fir'aun dan Qarun sebagai simbol orang-orang yang menentang para nabi dan mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam beberapa riwayat, Haman digambarkan sebagai orang yang memiliki ilmu sihir atau pengetahuan tentang sihir Mesir yang digunakan untuk menakuti dan menyesatkan rakyat. Namun, kekuatan yang dimilikinya sama sekali tidak bisa menandingi mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Menurut sebagian ulama, peran Haman dalam sejarah ini menunjukkan bagaimana seseorang yang dekat dengan kekuasaan bisa menjadi alat kezaliman jika hatinya dipenuhi kesombongan dan kedurhakaan. Ia menjadi contoh bagi orang-orang yang terjebak dalam keserakahan dunia dan loyalitas kepada penguasa zalim, bukan kepada Allah. Dalam konteks tafsir, Haman disebut sebagai orang yang sombong dan durhaka, yang menganggap dirinya kuat dan cerdas, tetapi sebenarnya tertipu oleh kesombongannya sendiri. Ulama juga menekankan bahwa kisah Haman adalah pelajaran bagi umat manusia tentang bahaya mendukung orang yang menentang kebenaran, dan bagaimana kedudukan tinggi tidak menjamin keselamatan atau kebenaran. Haman tidak hanya menentang Musa, tetapi juga berperan aktif dalam menindas Bani Israel, mengatur kerja paksa, dan memastikan bahwa mereka tetap dalam kondisi tertindas. Dalam tafsir Al-Baghawi, disebutkan bahwa Haman adalah orang yang paling dekat dengan Fir'aun dan selalu memberi nasihat untuk menolak seruan Nabi Musa. Ia juga digambarkan sebagai orang yang membangun menara tinggi untuk menunjukkan kekuatan dan kebesaran Mesir yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Allah dan mukjizatnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai akhir kehidupan Haman. Sebagian menyebutkan bahwa Haman tewas bersama Fir'aun saat Allah menenggelamkan mereka di laut, sementara yang lain berpendapat bahwa ia mati sebelum Fir'aun.
Namun, yang pasti adalah bahwa Haman, seperti Fir'aun, mendapatkan balasan yang setimpal atas kesombongan, kedurhakaan, dan penindasannya terhadap Bani Israel. Beberapa tafsir juga menekankan bahwa Haman bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi simbol kekuasaan yang menentang kebenaran. Kisahnya menjadi peringatan bahwa kedudukan tinggi atau kekuasaan duniawi tidak ada artinya jika digunakan untuk menentang Allah dan menindas manusia. Haman, dengan semua kekuasaan dan kedekatannya dengan Fir'aun, akhirnya tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran. Ulama modern menambahkan bahwa kisah Haman mengajarkan pentingnya integritas, ketaatan kepada Allah, dan kesadaran bahwa kedudukan atau kekayaan duniawi bukan ukuran kebenaran. Peran Haman dalam sejarah Nabi Musa juga memperlihatkan bahwa orang-orang yang menentang para rasul selalu berakhir dengan kehancuran. Allah menyebut Haman bersama Fir'aun dan Qarun sebagai peringatan bagi umat manusia tentang akibat kesombongan, keserakahan, dan penindasan. Selain itu, Haman menjadi contoh bahwa meskipun seseorang memiliki kemampuan atau ilmu tertentu, jika digunakan untuk menentang kebenaran, maka semua itu sia-sia. Haman juga menunjukkan bagaimana penasihat dan pembantu penguasa bisa menjadi alat kezaliman jika hati mereka dipenuhi kedurhakaan. Dalam berbagai tafsir, kisah Haman ditafsirkan sebagai pengingat bagi manusia agar tidak terjebak dalam kesombongan, loyalitas buta kepada penguasa zalim, dan penolakan terhadap kebenaran. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kekuasaan yang digunakan untuk menindas tidak akan bertahan, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Haman, meskipun memiliki kedudukan tinggi, kekayaan, dan pengaruh besar, akhirnya tewas sebagai konsekuensi dari kesombongan dan kedurhakaannya. Ulama menekankan bahwa kisah ini relevan sepanjang zaman sebagai peringatan tentang bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan pentingnya mengikuti jalan kebenaran. Haman juga menjadi contoh bahwa kedekatan dengan penguasa zalim bukanlah jaminan keselamatan, dan kesetiaan kepada kezaliman justru akan membawa kehancuran. Dalam konteks sejarah, Haman mungkin tidak tercatat secara jelas dalam catatan Mesir kuno, tetapi keberadaannya dalam Al-Quran dan tafsir ulama memberikan gambaran yang lengkap tentang perannya. Ia bukan hanya tokoh politik, tetapi simbol kezaliman, kesombongan, dan penolakan terhadap wahyu Allah. Cerita Haman dan Fir'aun selalu dijadikan pelajaran dalam pendidikan agama untuk mengingatkan manusia tentang bahaya keserakahan, penindasan, dan kesombongan, serta pentingnya ketaatan kepada Allah. Para ulama menekankan bahwa Haman adalah contoh bagaimana manusia bisa terjerumus dalam kezaliman ketika kedudukan, kekuasaan, atau kemampuan digunakan untuk menentang Allah dan para rasul. Kisah Haman menjadi pengingat abadi bahwa tidak ada kekuasaan duniawi yang mampu menandingi kekuasaan Allah, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Akhir dari Haman menunjukkan bahwa kesombongan dan kedurhakaan tidak akan pernah berakhir dengan baik, dan Allah selalu menegakkan keadilan bagi hambanya yang tertindas. Haman dengan semua kesombongan, kekuasaan, dan penindasannya menjadi pelajaran bahwa manusia harus selalu berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan, mengedepankan keadilan, dan mengikuti petunjuk Allah. Ia menjadi simbol dari orang-orang yang menentang kebenaran, menindas yang lemah, dan menganggap kekuasaan duniawi sebagai segalanya. Tafsir para ulama menegaskan bahwa Haman adalah tokoh sejarah sekaligus simbol moral yang mengajarkan nilai-nilai keadilan, ketaatan kepada Allah, dan peringatan terhadap kesombongan serta kezaliman yang dapat menghancurkan manusia. Kisah Haman terus dipelajari dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan konsekuensi dari keserakahan, kedurhakaan, dan penolakan terhadap kebenaran, serta sebagai inspirasi bagi manusia untuk selalu menempatkan ketaatan kepada Allah di atas segala sesuatu.
Dari kisah Haman, manusia belajar bahwa kekuasaan duniawi yang digunakan untuk menindas dan menentang Allah tidak akan bertahan lama, dan setiap orang akan menanggung akibat dari perbuatannya, betapapun kuat atau berpengaruhnya ia di dunia. Dengan demikian, Haman bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi juga simbol peringatan moral dan spiritual yang penting bagi umat manusia sepanjang masa. Haman dalam kisah Nabi Musa menjadi contoh yang menegaskan bahwa kedudukan tinggi dan kepercayaan penguasa tidak menjamin keselamatan di hadapan Allah. Ulama menjelaskan bahwa Haman memiliki kemampuan organisasi yang luar biasa, sehingga ia mampu mengatur berbagai proyek besar di Mesir, termasuk pengumpulan sumber daya dan pengawasan terhadap rakyat. Namun, kemampuan tersebut digunakan untuk menegakkan kezaliman Fir'aun dan menindas Bani Israel. Beberapa mufasir menekankan bahwa Haman bukan sekadar pelaksana perintah, tetapi juga penasihat yang aktif, memberikan saran untuk melawan Musa dan menolak seruan Allah. Dalam tafsir Al-Baidawi disebutkan bahwa Haman memiliki ambisi yang besar untuk menyaingi kekuatan Nabi Musa, sehingga ia berusaha mencari cara untuk memperkuat posisi Fir'aun melalui kekuatan militer dan pembangunan menara yang tinggi. Menurut para ulama, Haman juga menggambarkan orang-orang yang terpesona oleh dunia dan kekuasaan, hingga lupa bahwa semua itu fana dan hanya Allah yang abadi. Ia menganggap bahwa kedekatannya dengan Fir'aun membuatnya tak tergantikan, sehingga keberanian dan penentangannya terhadap Nabi Musa semakin menjadi. Kisah Haman juga menunjukkan bahwa pengaruh dan posisi seseorang dapat digunakan untuk tujuan yang sangat berbeda antara kebaikan dan keburukan. Ulama menekankan bahwa Haman memilih jalur kezaliman, sehingga semua keahlian dan kekuasaannya menjadi sia-sia. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Haman bertanggung jawab atas propaganda yang menakut-nakuti rakyat Mesir, menguatkan citra Fir'aun sebagai penguasa yang tak terkalahkan, serta menekan siapa saja yang mempertanyakan keadilan Fir'aun. Dengan demikian, Haman tidak hanya melaksanakan perintah, tetapi juga menjadi penggerak penindasan yang sistematis. Beberapa tafsir menyoroti sifat kesombongan Haman, di mana ia merasa lebih tinggi dari manusia biasa karena kedekatannya dengan penguasa. Kesombongan ini membuatnya buta terhadap kebenaran, sehingga ia tidak menyadari bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan manusia. Dalam Al-Quran, Allah menyinggung Haman sebagai contoh orang-orang yang menentang Rasul-Nya, memberi peringatan bagi umat manusia tentang akibat kesombongan dan kedurhakaan. Haman juga menjadi pengingat bahwa perbuatan jahat, meski tampak berhasil di dunia, akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Ulama kontemporer menekankan relevansi kisah Haman dengan situasi kekinian, di mana orang-orang yang memiliki posisi penting atau pengaruh besar dapat dengan mudah menyesatkan banyak orang jika hatinya dipenuhi keserakahan dan kedurhakaan. Haman menunjukkan bahwa kekuasaan harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan kesadaran akan hukum Allah. Kejatuhan Haman bersama Fir'aun menjadi bukti bahwa Allah akan menegakkan keadilan terhadap siapapun yang menindas dan mendustakan para rasul. Kegagalan Haman menegaskan bahwa manusia tidak boleh menggantungkan keselamatan pada kedudukan, kekayaan, atau pengaruh semata. Kisah Haman juga mengajarkan pentingnya kesadaran spiritual. Ulama menjelaskan bahwa seseorang bisa memiliki kekuasaan dan kemampuan luar biasa, tetapi jika hati dan akalnya digunakan untuk menentang kebenaran, maka segala pencapaian itu menjadi penyebab kehancuran. Haman adalah simbol dari mereka yang terbuai dunia hingga mengabaikan perintah Allah. Beberapa tafsir menekankan bahwa Haman bersama Fir'aun dan Qarun menjadi simbol 3 bentuk kesombongan: kekuasaan yang menindas, kekayaan yang memanjakan, dan pengetahuan atau kemampuan yang digunakan untuk menentang kebenaran. Haman menempati posisi penting dalam kisah ini
karena ia menunjukkan bagaimana kombinasi kekuasaan dan ambisi tanpa bimbingan moral bisa menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Ulama juga menegaskan bahwa Haman bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi pelajaran abadi. Orang yang memiliki pengaruh atau kedudukan harus menimbang dampak perbuatannya, menjaga integritas, dan mematuhi petunjuk Allah. Haman, meskipun tampak hebat dan berkuasa, akhirnya tidak mampu menghindari azab dan kehancuran. Dalam beberapa tafsir, dijelaskan bahwa Haman dan Fir'aun menunjukkan bahwa kedudukan dan kekuasaan bisa menjadi alat untuk menindas, tetapi Allah selalu menegakkan keadilan bagi yang tertindas. Hal ini mengingatkan manusia bahwa kemuliaan hakiki tidak datang dari dunia, tetapi dari ketaatan dan kesalehan. Kisah Haman menjadi pelajaran tentang bagaimana manusia dapat tersesat jika mengikuti hawa nafsu dan keserakahan, serta bagaimana keangkuhan dan loyalitas pada penguasa zalim tidak akan menyelamatkan dari hukuman Allah. Ulama menekankan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk mereka yang berada di posisi tertinggi dan berpengaruh. Haman adalah peringatan abadi bagi mereka yang menggunakan kekuasaan untuk tujuan jahat. Selain itu, Haman mengajarkan bahwa ilmu, kemampuan, dan kekuasaan tanpa moral dan iman dapat menjadi sarana penindasan. Kisahnya menjadi pelajaran bagi generasi demi generasi bahwa dunia bersifat sementara dan semua tindakan akan dihisab. Haman, dengan semua ambisinya, kesombongan, dan kezaliman, akhirnya menjadi contoh nyata bahwa manusia harus menjaga hati, niat, dan perilaku agar tidak terjerumus dalam kebinasaan. Ulama menegaskan bahwa kisah Haman harus dipahami secara mendalam agar manusia sadar akan pentingnya ketaatan kepada Allah, tanggung jawab moral, dan bahayanya mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Ia menjadi simbol dari orang-orang yang menentang kebenaran dan menggunakan posisi atau kekuasaan untuk menindas orang lain. Semua tafsir sepakat bahwa Haman menunjukkan bagaimana kezaliman dan kesombongan, meski tampak berhasil, pasti berakhir dengan kehancuran. Kisah ini relevan sepanjang zaman, mengingatkan manusia agar tidak terbuai dengan kekuasaan, kedudukan, atau kekayaan duniawi, tetapi selalu menempatkan ketaatan kepada Allah sebagai prioritas. Haman adalah contoh bagaimana kemampuan dan pengaruh bisa disalahgunakan, dan bagaimana Allah selalu menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Kisahnya mengajarkan bahwa kesombongan dan loyalitas pada penguasa zalim tidak akan membawa keselamatan, serta bahwa setiap manusia akan menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Dari perspektif para ulama, Haman adalah simbol moral dan spiritual yang mengajarkan manusia untuk selalu menjaga integritas, keadilan, dan ketaatan kepada Allah, sekaligus menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang digunakan untuk menindas akan berakhir dengan kehancuran dan azab. Haman, dalam perspektif para ulama, bukan sekadar pejabat istana yang taat pada Fir'aun, tetapi juga merupakan gambaran manusia yang membiarkan ambisi dan keserakahan menguasai hati. Para mufasir menjelaskan bahwa Haman memiliki kemampuan strategi dan administrasi yang luar biasa, sehingga segala rencana Fir'aun dapat dijalankan dengan rapi. Kemampuannya ini digunakan untuk menekan Bani Israel, memanfaatkan tenaga mereka dalam proyek-proyek besar, dan menegakkan kekuasaan Fir'aun secara ekstrim. Beberapa ulama menyatakan bahwa Haman memiliki pengaruh besar karena Fir'aun mempercayainya sepenuhnya, sehingga setiap kebijakan yang melibatkan penindasan atau proyek besar selalu melalui persetujuannya. Tafsir Al-Jalalain menekankan bahwa Haman adalah figur yang sangat sombong dan percaya bahwa kekuasaannya di dunia ini tidak ada tandingannya. Kesombongan ini membuatnya menutup mata terhadap kebenaran, menolak mukjizat Nabi Musa, dan terus mendukung Fir'aun dalam segala bentuk kedurhakaan. Dalam beberapa riwayat, Haman digambarkan sebagai orang yang cerdas dan ahli dalam perencanaan, sehingga mampu menyusun strategi untuk memperkuat citra Fir'aun sebagai penguasa yang tidak terkalahkan.
Ia juga bertanggung jawab atas propaganda yang menakut-nakuti rakyat Mesir dan mengekang setiap perlawanan terhadap penguasa. Ulama menyebutkan bahwa Haman adalah contoh manusia yang menempatkan dunia di atas kebenaran. Ia terlalu tergoda oleh kedudukan, kekuasaan, dan pengaruh sehingga melupakan kewajiban moralnya sebagai makhluk Allah. Keahliannya, bila digunakan untuk tujuan kebaikan, bisa menjadi sarana kemaslahatan. Tetapi, karena ia menyalahgunakannya, semua itu justru menjadi alat penindasan dan kezaliman. Kisah Haman juga menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kedudukan tinggi bisa menjadi penghalang bagi kebenaran jika hatinya dipenuhi kesombongan dan kedurhakaan. Para ulama menjelaskan bahwa ia bukan hanya melakukan perintah Fir'aun, tetapi juga memberikan saran untuk menentang Nabi Musa, menunjukkan bahwa ia memiliki peran aktif dalam penindasan Bani Israel. Tafsir Ibnu Katsir menyoroti bagaimana Haman berinisiatif membangun menara tinggi sebagai simbol kekuatan Mesir dan perlawanan terhadap Allah. Tindakan ini menunjukkan bahwa Haman bukan sekadar pelaksana, tetapi pelopor dalam proyek kesombongan yang menentang kebenaran. Beberapa ulama menekankan bahwa Haman menunjukkan betapa bahayanya ketika manusia membiarkan ambisi dan keserakahan menguasai hati. Ia memiliki kemampuan dan kedudukan, tetapi menggunakan semua itu untuk tujuan yang salah, dan akhirnya kehancurannya menjadi nyata. Haman juga menjadi simbol bagi mereka yang membiarkan loyalitas terhadap penguasa zalim mengalahkan loyalitas terhadap Allah. Ia mengingatkan bahwa kedekatan dengan penguasa duniawi tidak menjamin keselamatan, terutama ketika penguasa tersebut menentang kebenaran. Kisah Haman dan Fir'aun mengajarkan bahwa kekuasaan yang digunakan untuk menindas, menipu, atau menentang para rasul akan berakhir dengan kehancuran. Ulama menekankan bahwa tidak ada kekuatan duniawi yang mampu melawan kehendak Allah. Haman yang tampak kuat dan berpengaruh, akhirnya tidak mampu menolak kehancuran ketika Allah menegakkan keadilannya. Dalam beberapa tafsir kontemporer, Haman dijadikan simbol orang-orang yang menggunakan kemampuan, ilmu, atau kedudukan untuk tujuan egois dan penindasan. Ia menjadi contoh bahwa manusia harus selalu menimbang tindakan mereka, menempatkan moral dan ketaatan kepada Allah di atas ambisi pribadi, dan memahami bahwa kedudukan tinggi bukan ukuran keselamatan. Haman juga menjadi pengingat bagi umat manusia tentang bagaimana kesombongan, keserakahan, dan pengkhianatan terhadap kebenaran membawa kehancuran. Para ulama menekankan bahwa kisahnya memiliki pelajaran universal. Kekuasaan yang digunakan untuk menentang kebenaran, menindas yang lemah, atau menolak perintah Allah pasti akan berakhir dengan kehancuran, tidak peduli seberapa kuat atau berpengaruh seseorang di dunia. Kisah Haman menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk mereka yang memiliki posisi strategis atau pengaruh besar, harus menilai tindakannya berdasarkan prinsip keadilan, moralitas, dan kepatuhan kepada Allah. Ia menjadi simbol abadi dari bahaya mengutamakan duniawi di atas prinsip kebenaran. Haman, dengan semua kecerdasan, kekuasaan, dan kedekatannya dengan Fir'aun, tetap tidak mampu mengubah takdir yang telah Allah tetapkan. Hal ini menegaskan bahwa manusia tidak boleh menggantungkan keselamatan pada status, kemampuan, atau kedekatan dengan penguasa, tetapi harus bersandar pada petunjuk Allah. Ulama menegaskan bahwa kisah Haman memberikan pelajaran tentang pentingnya integritas, tanggung jawab moral, dan kewaspadaan terhadap godaan keserakahan dan kesombongan. Kisahnya relevan sepanjang zaman, mengingatkan manusia untuk tidak terjebak pada dunia yang fana dan untuk selalu menempatkan ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Dari perspektif spiritual, Haman adalah simbol manusia yang membiarkan ego, ambisi, dan keserakahan menguasai hidupnya, sehingga semua keahlian dan kedudukan yang dimiliki justru menjadi jalan kehancuran. Ulama menekankan bahwa
Pelajaran dari Haman adalah bahwa kedudukan tinggi, kemampuan, dan pengaruh duniawi hanya bermakna jika digunakan untuk kebenaran dan keadilan, dan bahwa kesombongan serta loyalitas pada penguasa zalim selalu berakhir dengan kehancuran. Kisah Haman menegaskan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, bahwa kekuasaan yang digunakan untuk menindas tidak akan menyelamatkan, dan bahwa ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya jalan keselamatan sejati. Haman dalam sejarah Nabi Musa juga dilihat sebagai figur yang menunjukkan bagaimana kedudukan dan pengaruh dapat disalahgunakan ketika hati manusia dipenuhi keserakahan dan kesombongan. Para ulama menekankan bahwa Haman tidak hanya menjadi pelaksana perintah Fir'aun, tetapi juga penasihat yang aktif menguatkan kebijakan zalimnya. Dalam berbagai tafsir, Haman digambarkan sebagai orang yang sangat percaya diri dengan kemampuannya dalam mengatur sumber daya dan proyek-proyek besar Mesir, sehingga ia merasa bahwa semua rencana Fir'aun dapat berhasil berkat kecerdasan dan strateginya. Tafsir Al-Thabari menjelaskan bahwa Haman menggunakan segala kemampuan organisasi dan pengetahuannya untuk menindas Bani Israel, mulai dari memaksa mereka bekerja hingga mengawasi proyek pembangunan besar yang diperintahkan Fir'aun. Keahlian Haman dalam perencanaan dan administrasi menjadikannya sosok yang berbahaya bagi mereka yang menentang Fir'aun. Beberapa ulama menyoroti sisi psikologis Haman, di mana kesombongan dan ambisinya membuatnya buta terhadap kebenaran. Ia merasa mampu menyaingi mukjizat Musa dan menentang Allah melalui kekuasaan dan kecerdasannya. Haman menjadi contoh bahwa manusia yang terpesona oleh kekuasaan dan posisi dapat kehilangan akal sehat dan moralitas. Dalam tafsir kontemporer, Haman juga disebut sebagai simbol orang-orang yang rela mengorbankan keadilan demi keuntungan pribadi atau kesetiaan pada penguasa yang zalim. Ia menunjukkan bagaimana ilmu dan kemampuan bisa berubah menjadi alat penindasan jika tidak diarahkan untuk kebenaran. Haman digambarkan juga sebagai orang yang menyusun strategi untuk mengintimidasi rakyat Mesir, memperkuat citra Fir'aun, dan menentang dakwah Nabi Musa. Ia menjadi pelopor dalam membangun menara tinggi yang dianggap sebagai simbol kesombongan Mesir dan penghinaan terhadap mukjizat Allah. Para ulama menekankan bahwa semua pencapaian dan kemampuan Haman tidak memberikan manfaat ketika digunakan untuk tujuan yang salah. Kejatuhannya bersama Fir'aun adalah bukti nyata bahwa kekuasaan dan pengaruh duniawi tidak dapat menghindarkan seseorang dari kehancuran ketika menentang kebenaran. Kisah Haman juga menjadi peringatan bahwa loyalitas buta kepada penguasa zalim hanya akan menjerumuskan diri sendiri. Haman yang memiliki posisi penting dan pengaruh besar tetap tidak mampu menghindari azab Allah. Ulama menegaskan bahwa kisah ini relevan sepanjang zaman karena menunjukkan bahwa kekuasaan, kedudukan, dan keahlian tanpa moral dan ketaatan kepada Allah adalah penyebab kehancuran. Dari perspektif spiritual, Haman adalah simbol manusia yang membiarkan ambisi, kesombongan, dan hawa nafsu menguasai hidupnya. Ia menunjukkan bahwa seseorang bisa sangat cerdas dan berpengaruh, tetapi jika semua itu digunakan untuk menentang kebenaran, maka akhirnya akan sia-sia. Kisah Haman juga menegaskan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ia menjadi pelajaran bahwa kedudukan, kemampuan, dan pengaruh duniawi harus digunakan untuk kebaikan, keadilan, dan ketaatan kepada Allah, bukan untuk menindas dan menyombongkan diri. Ulama menekankan bahwa Haman adalah peringatan bagi semua manusia untuk selalu menempatkan moralitas dan ketaatan kepada Allah di atas ambisi pribadi, kedudukan, atau kekuasaan. Kisahnya menunjukkan bahwa keserakahan dan kesombongan selalu membawa kehancuran dan bahwa Allah menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Haman menjadi simbol abadi bahwa dunia bersifat sementara dan segala tindakan
yang menentang kebenaran akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam pengajaran agama, Haman dipakai untuk mengingatkan manusia bahwa kedekatan dengan penguasa zalim atau posisi tinggi bukan ukuran keselamatan. Kisahnya relevan bagi manusia modern yang menghadapi berbagai godaan kekuasaan, ambisi, dan keserakahan. Ulama menekankan pentingnya menjaga hati, niat, dan perilaku agar tidak terjerumus dalam kebinasaan serta menempatkan ketaatan kepada Allah sebagai prioritas utama. Haman juga menjadi pelajaran bahwa kemampuan, ilmu, dan kedudukan bisa disalahgunakan jika hati tidak bersih dan tidak dipandu oleh prinsip moral. Kisahnya mengingatkan bahwa manusia yang mengutamakan duniawi dan mengikuti hawa nafsu akan berakhir dalam kehancuran meskipun tampak kuat dan berpengaruh. Ulama menyimpulkan bahwa Haman adalah simbol moral dan spiritual yang mengajarkan manusia untuk menilai tindakan mereka berdasarkan prinsip keadilan, moralitas, dan ketaatan kepada Allah, serta menjadi peringatan bahwa kedudukan dan pengaruh duniawi tidak menjamin keselamatan. Haman adalah pengingat abadi bahwa setiap perbuatan akan dihisab, kekuasaan yang digunakan untuk menindas akan runtuh, dan ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya jalan keselamatan sejati. Haman menurut para ulama juga dipahami sebagai simbol dari manusia yang terperangkap dalam kedudukan dan keserakahan, di mana kemampuan dan pengaruh yang dimilikinya justru digunakan untuk melawan kebenaran. Ia bukan sekadar pelaksana perintah Fir'aun, melainkan seorang penasihat yang aktif menyusun strategi untuk mempertahankan kedudukan penguasa dan menekan Bani Israel. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa Haman memiliki keahlian dalam konstruksi dan administrasi yang membuatnya mampu melaksanakan proyek besar, termasuk membangun menara tinggi yang menjadi simbol kesombongan Mesir dan perlawanan terhadap mukjizat Nabi Musa. Ulama menekankan bahwa Haman memilih menggunakan kecerdasan dan pengaruhnya untuk tujuan duniawi yang salah, sehingga semua pencapaian dan kemampuannya tidak memberi manfaat apapun di hadapan Allah. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Haman memiliki sifat ambisius yang mendorongnya untuk menantang kekuasaan Allah secara tidak langsung dengan mendukung kezaliman Fir'aun. Kesombongan dan loyalitasnya pada penguasa zalim membuatnya buta terhadap kebenaran dan menutup hatinya terhadap nasihat yang benar. Beberapa ulama menyoroti sisi psikologis Haman, bahwa ambisinya yang besar membuatnya terbuai oleh kekuasaan dan merasa tak tergantikan, sehingga ia terus menolak dakwah Nabi Musa dan mendukung setiap bentuk kezaliman yang dilakukan Fir'aun. Kisah Haman juga mengajarkan bahwa kedudukan tinggi dan pengaruh besar tidak menjamin keselamatan jika hati dipenuhi keserakahan, kesombongan, dan penentangan terhadap kebenaran. Ulama menegaskan bahwa Haman adalah contoh bagaimana manusia bisa menyalahgunakan ilmu, kemampuan, dan kekuasaan untuk menindas orang lain. Ia juga menjadi simbol bahwa loyalitas buta kepada penguasa zalim hanya akan menghancurkan diri sendiri. Dalam tafsir kontemporer, Haman dipandang sebagai pengingat bahwa kekuasaan, kedudukan, dan kecerdasan harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan untuk melawan Allah atau menindas yang lemah. Kisah Haman menunjukkan bahwa keserakahan dan ambisi yang tidak terkendali akan membawa kehancuran, dan bahwa setiap manusia, termasuk mereka yang berpengaruh, akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ulama menekankan bahwa Haman menjadi pelajaran moral yang relevan sepanjang zaman, mengingatkan manusia untuk selalu menilai tindakan berdasarkan prinsip keadilan, moralitas, dan ketaatan kepada Allah. Haman mengajarkan bahwa kedudukan, kekuasaan, dan kemampuan duniawi hanya bermanfaat jika diarahkan pada kebenaran. Ia menjadi simbol bahwa keangkuhan dan keserakahan yang berlebihan mengarah pada kehancuran, dan bahwa Allah selalu menegakkan keadilan bagi yang tertindas. Kisah Haman juga menyoroti bagaimana manusia bisa tersesat
ketika mengutamakan dunia dan ambisi pribadi di atas moral dan ketaatan kepada Allah. Ulama menekankan bahwa setiap tindakan yang melawan kebenaran akan membawa konsekuensi meskipun tampak berhasil di dunia. Haman adalah pengingat bahwa kedudukan atau kedekatan dengan penguasa zalim tidak menjamin keselamatan, dan bahwa kecerdasan atau kemampuan yang digunakan untuk menindas hanya menambah dosa. Kisah ini relevan bagi manusia modern yang menghadapi godaan kekuasaan, ambisi, dan keserakahan karena mengajarkan pentingnya integritas, moralitas, dan kesadaran spiritual. Haman menjadi simbol abadi bahwa kekuasaan tanpa iman dan moral akan berakhir dengan kehancuran, dan bahwa setiap manusia harus menempatkan ketaatan kepada Allah sebagai prioritas utama. Ulama menekankan bahwa pelajaran dari Haman adalah bahwa kemampuan, kedudukan, dan pengaruh duniawi harus digunakan untuk tujuan yang benar dan bermanfaat, bukan untuk menindas atau melawan kebenaran. Kejatuhan Haman bersama Fir'aun menunjukkan bahwa Allah selalu menegakkan keadilan bagi setiap makhluknya, dan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Haman menjadi simbol bahwa dunia bersifat sementara, kesombongan dan loyalitas pada penguasa zalim tidak akan menyelamatkan, dan bahwa ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan abadi. Kisah Haman menegaskan bahwa kekuasaan, kedudukan, dan kemampuan manusia hanya bermakna ketika digunakan untuk menegakkan keadilan, moralitas, dan kebenaran, dan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum Allah pasti berakhir dengan kehancuran. Haman adalah pelajaran abadi bagi umat manusia tentang bahaya keserakahan, keangkuhan, dan loyalitas pada penguasa zalim, serta pentingnya menempatkan ketaatan kepada Allah di atas segalanya.